warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Yesi, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 SDIT Mutiara Hati, Kota Payakumbuh. Di sini saya akan menampilkan coaching supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Yesi. Modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Dona Yesi, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDIT Mutiara Hati. Baiklah, di sini saya akan melakukan coaching supervisi bersama rekan sejawat dengan rekan sebelah saya. Silakan perkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Yuli SPDI MSI, mengajar di kelas 44 di sekolah SDIT Mutiara Hati. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, bagaimana kabarnya ini, Ustaz? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, sehat ya, Ustaz. Sesuai kesepakatan kita kemarin, Ustaz, kita akan melakukan pra-usaha hari ini. Boleh kita berbincang-bincang ya, Ustaz? Boleh. Ya. Di sini saya akan melakukan observasi tentang penampilan Ustaz sebelum mengajar nanti. Di sini pasti nanti kita sama mengajar nanti pasti ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, kira-kira dari pembelajaran nanti apa kira-kira tujuan pembelajaran yang tidak dicapai, Ustaz? Ya, tujuan pembelajaran kita nanti itu mata pelajaran yang kita ambil yaitu mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial, yang materinya itu tentang peta. Ya, tujuan dari pembelajaran itu yang pertama itu siswa dapat mengetahui pengertian peta, jenis-jenis peta, unsur-unsur peta, dan kemudian siswa dapat membaca peta, menghitung skala peta, dan siswa dapat menciptakan pengalaman menggunakan peta dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita nanti pada materi peta. Kira-kira dari tujuan tersebut apa area pengembangan yang akan hendak Ustaz capai? Ya, area pengembangan yang hendak dicapai untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu kita mengembangkan KSE. KSE itu bagaimana siswa dapat mengembangkan diri, dapat bertanggung jawab, dan dapat mengembangkan diferensiasi. Yaitu diferensiasi produk maupun diferensiasi proses terhadap pembelajaran nanti. Dan terakhir itu kita bagaimana menumbuhkan disiplin positif terhadap siswa. Itu merupakan area pengembangan yang hendak dicapai pada tujuan pembelajaran. Luar biasa sekali ya, Ustaz. Pengembangannya. Kemudian selain dari pengembangan, kira-kira strategi yang dipersiapkan untuk Ya, strategi yang dapat dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dilakukan bersama siswa yaitu pertama itu cooperative learning, yaitu kerjasama dalam pembelajaran. Yang kedua mapping, mengembangkan peta konsep. Yang ketiga yaitu bagaimana siswa dapat mencocokkan gambar yang telah diberikan di dalam proses pembelajaran. Yang kemudian siswa dapat insert informasi. Itu merupakan strategi yang perlu kita siapkan dalam mengembangkan atau mencapai tujuan pembelajaran kita pada peta. Kira-kira dalam pembelajaran itu apakah juga anak-anak sudah di kelompok atau bagaimana? Ya, siswa dapat kita bagi kelompok nanti itu ada 5 kelompok. Itu bermacam karakter itu kita satukan di dalam satu kelompok sehingga karakter siswa yang hobinya lebih kreatif atau lebih cocoknya berjalan atau gimana nanti kita satukan dengan temannya yang
lebih disiplin, sehingga dapat siswa yang disiplin ini bisa mengajarkan atau teaching learning nanti terhadap teman yang hobinya suka gratis gitu. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya berjalan lancar dan mungkin pembelajaran bisa tercapai. Nah nanti kira-kira dalam observasinya ke depan, saya mohon izin observasi sambil pembelajaran boleh ya? Boleh. Saya saat ketemunya itu sekarang untuk observasi kita, nanti saya akan izin proses mengajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Ustaz semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya, kita mulai dengan berdoa. Sehingga dengan berdoa itu apapun yang kita pelajari insya Allah akan masuk ke dalam pikiran kita dalam jangka panjang. Ya, kita lihat siapa Gibran ya. Ya, silakan silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelumnya kita telah membuat kesepakatan. Nah, siapa yang masih ingat kesepakatan kita terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran? Ya, coba Aska, apa? Pertama, tidak boleh berjalan. Yang kedua, tidak boleh meribut. Ya, udah Aska, gantinya teman-teman yang lagi ya. Apa ya? Coba. Tidak boleh berbicara ketika Ustaz mengajar atau menerangkan. Yang keempat, tidak boleh bermain-main. Satu lagi, apa yang bisa? Ustadz harap nanti antum tetap fokus terlebih kepada tugas yang Ustadz berikan. Apa? Boleh. Nggak boleh minjam punya teman. Karena sebelum pelajaran kita itu udah ada seluruhnya di atas meja kita. Jadi antum ke sekolah itu membawa perlengkapan yang lengkap. Ya, bisa dipahami itu kesepakatan kita di dalam belajar. Ya. Terusnya, sebelum kita mulai pelajaran, Ustaz ingin menguji konsentrasi antum terlebih dahulu. Ya. Ini berapa? 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Yang ini 2. Yang ini berapa kan? Ya, ingat. Yang ini berapa? 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Nah, sekarang Ustaz ingin bertanya lagi. Kalau ini 2. Kelompok A dulu. Kelompok 2 belum 4. Kelompok B. Kelompok B 3. Ya, betul jawabannya di 3. Berarti kelompok A belum konsentrasi. Ya, Ustaz tes satu lagi ya, supaya antum konsentrasi apa yang Ustaz berikan nanti ya. Yang ini tadi 1. Kalau ini 2. Ustaz salah. Ini 1.
Yang ini 2. Kalau ini 3. Nah, yang ini kelompok diam, kelompok diam. Mulai kelompok diam ya. Ustaz menunjuk kelompoknya. Jadi kita belajar disiplin. Itu searahkan. Disiplin itu penting dimanapun antum berada nanti. Ya. Kalau ini kelompok C, kelompok B. Kelompok C berapa? Alami. Siapa yang bisa mencontohkan penampakan alam secara buatan? Siapa yang masih ingat pelajaran kita dulu? Kelompok A. Nah, tunggu saya. Kelompok A. Penampakan alam secara buatan. Boleh, silakan lihat bukunya. Kalau Asi Yaya tadi menunjuk tangan, apa ya? Berarti antum harus berani. Kalau menunjuk tangan itu harus berani. Berarti kita bertanggung jawab karena sudah berani menunjuk tangan tadi ya. Penampakan alam, Ustaz jelaskan sedikit ya pelajaran kita minggu lalu. Penampakan alam itu ada secara alami seperti gunung, sungai, apalagi sudah contohkan tadi. Apa? Pulau, boleh. Hutan, apa lagi? Ya. Perbukitan. Nah, itu secara alami. Sekarang buatan lagi. Siapa yang masih ingat buatan? Apa? SKM. Jadi Ustaz bilang tadi ya, kalau menunjuk tangan itu harus berani menjawab. Jadi jangan asal menunjuk. Ustaz tidak ingin siswa itu sebagai asal tidak bertanggung jawab saja. Ya, apa? Apa? Yang dibuat. Kalau penampakan alam secara buatan itu berarti manusia yang membuat. Manusia yang membuat. Itu clue-nya. Ya, apa? Rumah, bukan penampakan alam. Itu kalau rumah itu buatan manusia yang tidak alam. Alam itu luas dari saya. Apa? Danau buatan. Betul. Apa lagi? Taman-taman apa? Salju buatan jauh sekali salju buatan itu enggak? Salju buatan, oh ya, di Taman Mini. Siapa yang pernah ke Taman Mini? Ya, siapa yang pernah ke Taman Mini? Pernah melihat salju buatan? Pernah. Itu ya. Nah. Sebelum Ustaz bertanya, Ustaz lupa menanya kabar antum. Apakah semuanya sehat? Sehat? Nah, siapa yang sedih sekarang? Kenapa antum sedih? Antusias. Bukan sedih, itu gembira antum tuh. Memberi Ustaz prank kan? Ya, sekarang nanti suasana hati antum itu gembira, belajar apa? Benar kan? Ya, cepat ya. Satu-satu. Nah, sabar fokus lagi, sabar. Ya, sekarang kita masuk ke materi baru ya. Materi baru kita, siapa yang tahu materi baru kita? Nah, apa materi baru kita? STM. Nah, Ustaz ini minta tanya orang nanti antum menunjuk tangan lagi, Ustaz tidak menunjuk antum lagi. Apa? Ya itu. Pelajaran kita hari ini itu tentang peta. Ya, siapa yang sudah pernah melihat peta? Sebelum Ustaz memberi tugas kelompok, Ustaz beri pengayaan terlebih dahulu ya. Nah, ini luar biasa, ini sudah menunjuk tangan semuanya. Berarti ini sudah paham tentang peta ini. Perlu kita belajar lagi nih? Perlu kita belajar lagi? Ya, perlu lah. Apakah antum ketahui itu benar atau tidak? Makanya kita perlu belajar. Makanya perlu Ustadz sebagai pengajar di kelas ini, di lokal ini, supaya pembelajaran kita itu benar yang antum ketahui. Ya, cuma kelompok yang paling banyak tunjuk tangan siapa tadi? Yuk, sekali lagi Ustadz tanya peta. Nah, berarti ini kelompok B ya. Sudah tahu belum? Sekarang kita ingin tahu apa bentuk benar tentang peta itu apa? Ya, kita menunjuk ini dulu. Ya, peta apa? Kelompok B.
lanjut nanti terlebih dahulu Ustaz akan memberikan tugas kelompok. Ya, tugas kelompok ini peraturannya itu kita kerjakan selama berapa menit? 10 menit. 10 menit. Pertama itu antum bekerja kelompok, diskusi kelompok. Jadi Ustaz harapkan nanti itu bekerja sama semuanya. Tidak ada yang bicara-bicara. Temanya asik bekerja, dia asik mengomongkan, ya main-main. Jadi Ustaz bekerja harap nanti bersama-sama. Yang kedua itu 10 menit kedua antum ke depan kelas nanti itu sekreatif mungkin dan sebagus mungkin itu menampilkan hasil kerja kelompok antum. Ya, bisa? Bisa. Nah, sekarang Ustaz akan menjelaskan pembagian tugas kelompoknya terlebih dahulu. Ini ada beberapa produk pembelajaran kita yang Ustaz sudah buat. Nah, nanti antum bagi ya, antum potong-potong nanti antum cocokkan nanti di sini. Nah, ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Nanti antum jelaskan pengertiannya. Ini pengertiannya ada di sini. Ya, udah. Yang ini merupakan fungsi peta. Nanti antum tempel nanti di sini. Ya, bisa kelompok A. Nanti lalu antum tampilkan 10 menit kedua antum tampil di depan sekreatif mungkin. Ya, berarti antum bersifat aktif dalam pembelajaran. Yang kelompok B lagi, kelompok B yang mana? Kelompok B ini. Di sini kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang unsur-unsur peta. Nah, di sini udah unsur-unsur peta itu Ustaz buat nanti seperti peta konsep. Ya, peta konsep nanti antum buat arah panahnya nanti ya. Nanti antum cocokkan, antum gunting di sini. Ini ada apanya ya? Pengertian-pengertiannya, gambar-gambarnya, unsur-unsur nanti antum potong atau antum tempel di sini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Apa? Peta sini nanti. Ya. Ya, bisa dipahami? Ya. Sekarang kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok D mana? Kelompok D. Nah, ini juga. Ini kelompok D tugasnya nanti antum pilih jawabannya ini yang paling tepat. Nanti antum buat di sini. Ya, karena kalau berarti ini buruk lagi tampilannya tidak bagus nanti antum tampil ke depan nanti ya. Ya. Nah, ini yang kedua baru antum gunting yang ini. Ini antum gunting, nanti antum tempel di sini. Antum pilih yang cocok yang mana? Bisa? Bisa. Nah, belum Ustaz bagikan lagi ya. Nah, Ustaz menjelaskan terlebih dahulu. Dan seterusnya kelompok terakhir. Nah, ini. Ini kelompok terakhir pelajaran kita membaca peta. Nah, ini membaca peta sudah dijelaskan unsur-unsurnya di sini. Nanti antum cocokkan lagi di sini. Ini ditulis ya. Kita mengunting lagi. Tepuk fokus. Apa? Satu konsentrasi. Dan semuanya, walaupun belum hafal ya, nanti Ustaz harapkan nanti antum hafal karena itu bagus. Ketika guru mendengar, ketika guru berbicara, berarti tugas kita adalah mendengarkan ya. Bisa? Nah, sekarang Pak bagikan ya. Masing-masing kelompok silakan tunjuk ketuanya untuk mengambil tugas kelompoknya. Kelompok A. Kailah, silakan kita bilang.
Ah, itu di sini. Oke, ya. Nah, ini ya, ini. Apa? Iya, itu. Nah, kelompok B. Dan kelompok B. Kelompok C. Ya, waktu sekarang itu jam 2:10. Nanti jarum panjangnya ya dengan proporsional itu saja. Ya, azan silakan dulu azan terlebih dahulu. Ya, kita mau menegaskan lagi jam kerjanya ya. Kerja jam kita itu dari jarum panjangnya sekarang jam berapa? Jam 2. Jadi sampai jarum panjangnya jam 4, silakan berhenti lalu angkut ya, kelompok E. Kelompok E. Belum dengar pesan kita dulu ya. Nah, bisa. Nah, jarum jam panjangnya jam 4, nanti silakan berhenti lalu kita mendengar temanya menampilkan ke depan. Bisa? Nah, berarti tugas kita sekarang itu bagaimana kita menghargai teman lagi. Bisa? Nah, silakan memulainya dengan membacakan basmalah. Silakan bekerja. Ustaz boleh lihat buku Ustaz? Ya, boleh. Silakan buka bukunya. Ada memang dari buku Ustaz? Nah, kita udah kita di depan ini bentar ya. Kita bagi lainnya dulu. Untuk digunting-gunting Ustaz. Enggak. Ada yang dulu Ustaz. Iya kan? Bunga-bunga kayak gini. Ini peta skala digital, ini peta data, ini peta simpannya dulu, simpannya apa? Nah, berarti ini peta umum versus ini simpannya
Silakan teman-temannya lihat, lalu atur nanti buat kreasinya yang bagus ya. Buat tampilnya yang bagus. Ini apa nanti? Bisa. Ada apa Gibran? Ya, kita baca lagi. Benda yang lihat. Benda yang lihat. Berarti ini apa sepertinya? Ini apa nih? Nah, peta, apa pengertian peta di sana? Mana dia katanya itu? Nah, kita pengertiannya di bawahnya. Peta apa pengertiannya juga di sini? Lalu tempel lagi ini nanti. Nah, akan tulis di sini. Apa? Iya, pengertiannya tempelnya di sini. Tapi kerjanya tembak tadi. Ya, tempel tapi antum harus tahu pengertiannya, jangan asal-asal tempel. Nah, ini buka bukunya ya. Kalau tidak boleh. Kita belajar sekarang kan ujian. Nah, ini belum B. Udah cukup kan? Nah, ini bukunya tidak betul nih. Kan bukunya nih. Ini jadi Ya, waktunya di bawah ya. Ya, sekarang waktunya tinggal 3 menit lagi. Bisa? Ada penambahan waktu? Saya kasih waktu 4 menit lagi ya. Nah, 5 menit lagi. Berarti jam 5. Nanti start lagi ya. Di depan kasih ya. dia yang ada betul nih, betul. Ini di mana tokonya? Kita dapetin ya. Antum apa nanti? Antum diskusi sama kelompok bagaimana cara tampil ke depan lagi ya. Nah, bagaimana cara tampil ke depan?
bawa ke masuk ke dalam mobil. Aku masukkan nanti ya. Semua titik. Sampai depan saya akan ya, kalau sudah siap, kita sama teman-teman. Hai. Ya. Bukan dari peta yang ini, pakai ini penelitian peta. Berarti ini gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak seperti ini. Karena satu aja. Kalau kumpulan dari peta itu ini. Nah, ini kumpulan dari beberapa kan banyak petanya ini ya. Berarti kumpulan dari beberapa peta. Nah, ini di sini di bawah ini. Nah, ini. Nah, ini lagi. Peta dunia bukan kecil. Ini juga kecil. Nah, ini bisa dilihat. Ini yang bisa dilihat. Nah, ini apa? Ini apa? Nah, ini merupakan fungsi dari peta tempel di sini nanti kita. Nah, ini dari peta itu ada berapa? Nah, 4 dan 3. Iya. Legenda itu adalah yang berupa gambar simbol. Apa? Berupa simbol, warna, dan ini simbol warna, simbol garis, itu misalkan legenda. Dikit lagi, Dan. Nah, masih banyak nih kelompoknya. Waktu kita tinggal 2 menit lagi ya. Silakan diskusikan. Kelompok siapa yang udah siap? Kelompok A. Ini dua-dua harus pakai. Di depan kasih ya. Dia yang ada betul nih. Betul. Ini di mana tuh? Siap. Kita taruh sini ya. Apa yang udah siap? Nah, antum apa
lagi antum diskusi sama kelompok bagaimana cara tampil ke depan lagi ya. Nah, bagaimana cara tampil ke depan? Silakan bawa ke masuk ke dalam. Dari peta yang ini, apakah ini benar-benar peta? Berarti ini gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak seperti ini. Benar satu saja. Kalau kumpulan dari peta itu ini, nah, ini kumpulan dari beberapa kan banyak petanya ini kan. Berarti kumpulan dari beberapa peta. Nah, seperti di sini di bawah ini. Nah, ini. Nah, ini lagi. Peta dunia bukan kecil. Ini juga vertikal. Nah, ini di sini lihat, sini yang vertikalnya. Dan sini apa? Sini aja apa? Nah, ini merupakan fungsi dari peta peta di sini nanti peta. Nah, fungsi dari peta itu ada apa? Nah, empat dan tiga. Iya. Legenda itu adalah yang berupa gambar simbol. Apa? Berupa simbol, warna dan ini simbol warna, simbol garis, itu misalkan legenda. Sudah selesai. Dikit lagi, Dah. Nah, masih banyak nih kelompoknya. Waktu kita tinggal 2 menit lagi ya. Silakan diskusikan. Kelompok siapa yang udah siap? Kelompok A.
yang di sini peta itu ada berdasarkan isinya, berdasarkan bentuknya, ya berdasarkan sumbernya. Iya, semuanya. Ya, silakan. Anak-anak ustadznya, silakan kembali ke tempat semula. Ya, ya silakan. Ya. Sekarang. Ya, sekarang Ustaz, kita uji konsentrasi lagi. Tempo konsentrasi. Bedakan fokus sama konsentrasi ya. Nah, sekarang Ustaz, tempo fokus. Tempo fokus. Tempo konsentrasi apa? Fokus. Fokus kan Ustaz kan? Konsentrasi Ustaz tadi. Kita buat Fokusnya tadi kan? Ya. Gak usah. Nanti lagi. Tempo fokus. Serius membuat pekerjaan kelompoknya, jadi tidak tahu konsentrasi. Ya, sekarang Ustaz mau kita pakai spin ya, kita acak-acak. Ya, di sini ada kelompok. Ya, ini kelompok 1 berarti kelompok A ya, kelompok B, kelompok 2 ya. Ya. Dan tampil. Nah, kelompok M4. Silakan kelompok D tampilkan. Ya. Silakan kelompok tampil. Nah, 1, 2, 3.
Kecil ke suara. Awas, Rifat. 5. Alhamdulillah. Oke, kelompok E. Nah, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menggunakan di sini ada gambar peta, gambar atau lukisan pada kertas dan sebagiannya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung dan sebagainya. Dan di sini ada atlas, kumpulan dari peta yang dijilid sebagai sebuah buku disusun secara teratur sesuai dengan pembagian wilayah suatu negara dan wilayah pada masing-masing benua. Dan ini adalah globe, peta dunia berukuran kecil yang menggambarkan bentuk bumi yang dipertemukan dengan bentuk yang sama dengan bentuk bumi yang sebenarnya. Menunjukkan posisi atau lokasi yang terletak di permukaan bumi. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah, misalnya potensi rawan, banjir, potensi kekeringan, potensi air dan lainnya. Menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, misalnya gunung, bukit, dan lainnya dengan dimensi tertentu. Berdasarkan ukuran karena peta dapat terukur luas daerah dan jarak dengan itu dan jarak terlihat dari permukaan bumi, jarak lokasi dapat dihitung dengan melalui perbandingan skala peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena antum sudah berhasil membuat unsur dari peta itu ada simbol dan ada skala. Bisa kita pahami bersama. Ya, kelompok C, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Kelompok C itu ada jenis-jenis peta. Nah, ada nanti 4 berdasarkan jenis petanya. Nah, kelompok D lagi apa kesimpulannya? Yaitu kita mengetahui pengertian dari cara membaca peta, yaitu judul sampai insert. Nah, bisa dipahami? Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Semoga dengan apa yang Ustaz sampaikan kesimpulan ini itu dapat dipahami. Ya, sekarang Apa dah? kita masuk ke Materi. apa yang disininya yang telah membaca pelajaran untuk depannya, yaitu tentang keragaman. Keragaman apa? Keragaman Indonesia. Itu pelajaran kita untuk minggu depan. Silakan antum baca nanti di rumah ya. Nah, sekarang sebelum Ustaz menutup pelajaran kita hari ini, Ustaz mau tanya kabar antum. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, kalau A, gimana kabarnya? Ya, gimana kabarnya kelompok A? Baik. Kelompok B, gimana kabarnya hari ini? Gimana perasaannya setelah kita belajar? Tidak ada yang sedih kan perasaannya hari ini? Nah, jadi pelajaran kita hari ini. Jadi berharap perasaannya itu gembira, senang setiap belajar. Nah, bisa? Bisa. Sekarang kita lanjut ke pelajaran kita. Ya, sebelum itu Ustaz mau tanya, kenapa apa alasan antum senang belajar agama? Apa?
Nah, sudah belajar peta, yang lain. Kenapa? Anak jadi karena pakai Apa? Kenapa sudah bilang? ada yang Ya, ini kelompok D. Apakah senang belajarnya? Pasangan kelompok E. Mengapa senang hari ini? Senang. Apa alasannya senang belajarnya? Oh ya, karena menjaga unsur-unsur ya. Ya. Nah, jadi perasaannya dan alasan sudah dijelaskan. Ya. Ya. Jadi pelajaran kita sudah selesai. Ya, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Perasaannya setelah tampil belajar Ustaz? Ya, ini merupakan perdana saya ya, anak ya, ada supervisi rekan sejawat kan, jadi memang tiba-tiba takut body gitu kan, karena ada penilaian seperti itu. Yang kedua, karena belum pernah anak mengajar lah, karena sebenarnya anak itu kerjanya kerja biasa gitu kan, tidak mengajar gitu. Jadi sudah masuk ke 3 bulan pernah mengajar. Luar biasa, semangatnya luar biasa ya Ustaz. Alhamdulillah. Oke, Ustaz, kira-kira dari penampilan atau dari proses PBM kemarin, kira-kira apa batas kelebihan kurang yang Ustaz rasakan ketika PBM? Ya, kelebihan yang Anda dapat adalah ini merupakan karena kurikulum merdeka, jadi anak baru tahu oh ini seperti ini kurikulum merdeka, karena ada kosakata yang baru seperti KSE, diferensiasi, CP, ATP, banyak hal-hal yang baru bagi anak. Biasanya kan kurikulum yang anak kenal itu kurikulum 2013 itu. Dan ini untuk bagi saya tadi ya, tapi untuk anak didik itu untuk itu luar biasa karena kita menggali potensi-potensi atau mengelompokkan anak itu berdasarkan anak cara belajarnya gitu. Itu yang perlu kita kelebihan dari penampilan dalam proses pembelajaran kita gitu. Nah, kalau kekurangan anak itu masih ada groginya gitu kan. Ya, ada penilaian terhadap proses belajar gitu. Kalau anaknya, apakah juga ada kira-kira hambatan pas PBM? Ya, kalau anak itu sebenarnya kan tidak 100% itu anak gaya belajarnya itu hampir sama gitu kan, tidak sama gaya belajarnya. Ya, karena ada sekian persen itu anak gaya belajarnya itu ada yang bersifat individu. Jadi kalau kita kelompok ini, jadi anak itu ada itu kurang minat dalam belajar kelompoknya gitu. Jadi hampir 90% itu udah bisa menjalankan proses belajar gaya seperti itu. Nah, luar biasa ya Ustaz, berarti walaupun baru 3 bulan tapi anaknya sudah bisa mengikuti pembelajaran itu sudah Ya. hal yang sangat luar biasa sekali ya Ustaz. Berikut mungkin kalau dari catatan diri saya dalam pembelajaran ini, alhamdulillah kalau secara keseluruhan saya lihat sudah sangat luar biasa sekali ya. Saya lihat anaknya sangat luar biasa semangatnya, ustaznya pun saya tengok juga luar biasa.
satu lagi yang kurang kemarin Reza, keterangan saya itu kurang memberikan apresiasi terhadap siswa. Kalau ada siswa yang menjawab, itu saya tidak memberikan bagus, luar biasa, mereka. Itu kekurangan anak kemarin dalam proses belajar mengajar. Gitu. Sebenarnya juga itu yang mau saya sampaikan, berdasarkan yang catatan saya juga ada beberapa catatan karena memang kita manusia ini memang tidak ada yang sempurna dan ini sebenarnya bukan untuk dijadikan apa namanya suatu hambatan yang mudah-mudahan ini untuk kita ke depannya bisa lebih sempurna. Mungkin kalau yang di awal catatannya memang seperti yang saya sampaikan, mungkin apresiasi dengan verbal gitu mungkin ya. Karena saking semangatnya saat mau menyampaikan materi kemudian untuk prinsip pembelajarannya saya lihat sudah ada, cuma belum mengerucut. Tapi alhamdulillah anak-anak dengan penjelasan menyampaikan materi ke kelompok, alhamdulillah sudah bisa disampaikan dan anak pun bisa memahami dengan saya lihat hasil produk dari siswa yang disampaikan. Kemudian refleksi dan motivasi di awalnya itu yang belum muncul. Kalau di pas proses pembelajaran, alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Saya lihat masing-masing kelompok sangat antusias sekali. Kemudian kalau di akhir, saya melihat memang yang sudah sampaikan tadi. Kemudian kalau untuk kesimpulan, mungkin ke depannya, karena kita kan kurikulum merdeka, kita mengajak anak itu istilahnya menggari anak. Kalau kemarin itu saya melihat Ustaz memang sudah mengajak anak, cuma masih lebih banyaknya dari guru. Gitu. Mungkin kedepannya mungkin kita lebih menggali dari anaknya, sehingga nanti anak ada yang dibawa pulang walaupun mereka berkelompok-kelompok, nah mereka juga paham materi kelompok satu, paham kelompok dua dan begitu. Terus yang terakhir itu mungkin saya kelupaan sedikit pas evaluasi penilaian. Saat ngasih penilaian, kalau secara apa udah Ustaz sampaikan, secara sikap sudah disampaikan, cuman secara kognitifnya belum nampak penilaiannya apakah lewat apa. Nah, itu sedikit tentang catatan pentingnya untuk sempurnaan bertanggung. Selanjutnya kira-kira dari penampilan dalam mengajar dan semangat siswa, semangat peserta, kira-kira untuk kedepannya apa kira-kira tindak lanjut atau rencana yang akan Ustaz lakukan? Ya. Pertama itu meningkatkan dari diri sendiri itu banyak lagi belajar tentang metode pembelajaran yang cocok untuk anak sekali gitu kan. Yang kedua meningkatkan media belajar dan konten agar siswa lebih aktif dan giat dalam belajar. Kira-kira untuk rencananya itu tentang waktunya kapan? Tentang waktunya itu dalam setiap proses pembelajaran juga gitu. Apalagi kalau ini kita sudah bermasa mungkin praktek pembelajarannya itu setelah lebaran gitu. Cepatnya saat karena mudah-mudahan bisa diterapkan di pembelajarannya Ustaz, dan anak-anak pun sangat antusias karena sesuai dengan perkembangan zaman sekarang kan lebih banyak dengan kontennya Ustaz. Mudah-mudahan untuk pertemuan kita ini nanti bukan karena hanya seperti ini, kedepannya kita juga sering ilmu, bisa berbagi ilmu ya Ustaz. Mungkin mana tahu juga ada yang dari Ustaz yang belum saya tahu. Nah, untuk pertemuan kita sekarang mungkin cukup dari situ.
Iya. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.